Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Imam Rahman hari ini, hari Jumat tanggal 30 Januari 2026, mengundurkan diri sebagai imbas dari anjloknya indeks harga saham gabungan 2 hari berturut-turut. Dan ini memaksa dalam 2 hari terakhir juga BEI ini Bursa Efek Indonesia itu melakukan trading halt atau menghentikan untuk sementara perdagangan. Mundurnya Imam Rahman ini jelas sangat mengejutkan ya. Dia menyampaikannya ke media dan hari ini dan ini menjadi peristiwa yang setidaknya ini menjadi pertama kali seorang direktur utama Bursa Efek Indonesia mengundurkan diri. Ini tentu ada peristiwa lain dalam konteks yang berbeda, tapi kalau ini jelas karena ada peristiwa tadi itu indeks harga saham gabungan anjlok 2 hari berturut-turut, dan yang juga menjadi sangat menarik adalah peristiwa pengunduran diri ini di dunia politik Indonesia ataupun dunia bisnis Indonesia itu ini menjadi hal yang langka ya, karena biasanya kan para pejabat kita di Indonesia itu walaupun salah seperti apapun maju terus pantang mundur. Imam Rahman sendiri menyatakan bahwa ini adalah pertanggungjawaban dia karena sebagai direktur utama dia bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi, karena itu dia mengundurkan diri. Tapi banyak juga yang melihat bahwa mundurnya Imam Rahman ini adalah sebuah pengorbanan profesional untuk meredam kepanikan pasar. Dan dengan begitu, dengan pengunduran diri Imam Rahman itu, fokus investor ini bisa kembali beralih kepada bagaimana pemerintah dan OJK memperbaiki aturan free float dan transparansi pasar agar kepercayaan lembaga internasional seperti MSCI itu kembali pulih. Ini guna mencegah IHSG turun lebih jauh lagi. Ini memang terlihat sekali bahwa betapa pasar saham itu, bursa saham itu sangat rentan ya. Kenapa? Karena ini faktor terjadinya trading halt sampai 2 kali dan anjloknya bursa saham ini kan disebabkan oleh pengumuman dari MSCI atau Morgan Stanley Capital International. Ini lembaga penyedia indeks global yang menjadi acuan investor institusi dunia. MSCI membekukan sementara perlakuan indeks untuk saham-saham Indonesia. Artinya tidak ada penambahan saham baru, tidak ada kenaikan bobot saham, dan tidak ada kenaikan kelas saham di seluruh segmen indeks MSCI Indonesia. Dan alasan dari MSCI itu mengapa melakukan langkah itu karena mereka meragukan transparansi struktur kepemilikan saham publik atau free flow di Indonesia, terutama pada saham-saham yang memiliki kapitalisasi pasar besar, namun kepemilikannya terkonsentrasi pada pihak tertentu. Ini apa ya? Boleh disebut sebagai monopoli lah ya. Karena MSCI ini adalah acuan utama pengelola dana global seperti BlackRock, Vanguard dan lain-lain. Ya, pembekuan ini kemudian memicu kepanikan, dan ini yang saya sebut tadi, memang pasar itu sangat rentan sekali ya. Mereka sangat tergantung dari persepsi yang ada informasi yang rumor saja mereka ini bisa fluktuatif, apalagi kemudian ada langkah yang dilakukan oleh MSCI. Investor asing itu kemudian melakukan panic selling. Nah, ini tentu saja mereka lakukan kenapa? Untuk mengurangi risiko ya. Nah, ketika dana asing ini keluar secara serentak dalam jumlah besar, likuiditas pasar tertekan hebat, menyebabkan harga-harga saham blue chip, itu terutama perbankan, kemudian rontok. Pasar itu bereaksi negatif terhadap kualitas emiten di Bursa Efek Indonesia. Muncul kekhawatiran bahwa banyak saham yang terlihat memiliki kapitalisasi besar, namun sebenarnya jumlah saham yang benar-benar beredar di masyarakat sangat kecil atau dikendalikan oleh grup tertentu. Ini konsentrasi kepemilikan tadi ya. Dan hal itu membuat harga mudah dimanipulasi dan tidak mencerminkan nilai wajar yang menjadi titik poin kritik MSCI. Ini ingat saya Pak Purbaya pernah juga mengingatkan soal goreng-menggoreng ini ya. Goreng-menggoreng saham ini, katanya pada waktu itu kan direksi BI juga minta kenaikan gaji dan tunjangan, dan kata dia beresin dulu ini soal goreng-menggoreng itu. Nah, sekarang ternyata kemudian ya asing menilainya seperti itu. Dan ini yang kemudian menyebabkan adanya efek yang disebut sebagai efek domino margin call. Anjloknya harga saham di hari pertama 28 Januari memicu margin call, paksa jual oleh sekuritas karena nilai jaminan nasabah turun. Tekanan jual paksa ini berlanjut ke hari kedua tanggal 29 Januari sehingga IHSG yang sudah tertekan menjadi semakin ambruk hingga menyentuh level 7,481. Ini anjlok 8%, dan pada sesi perdagangan tersebut sebelum akhirnya dilakukan trading halt. Sampai 2 kali trading halt-nya ini ya. Ini benar-benar mengkhawatirkan.
Faktor lain ini yang juga membuat para investor kabur adalah sentimen ketidakpastian kebijakan ekonomi. Di era pemerintahan Presiden Prabowo yang masih dalam tahap awal penyesuaian, pasar sangat sensitif terhadap stabilitas regulasi. Tidak mampuan otoritas Bursa Efek Indonesia dalam meyakinkan MSCI terkait transparansi pasar modal dianggap sebagai sinyal negatif terhadap tata kelola ekonomi nasional. Sehingga kemudian kepercayaan investor goyah. Akibatnya 2 hari yang berdarah-darah ya, hari Rabu dan Kamis. Untung saja hari ini sudah mulai menguat, tapi masih sangat lemah ini ya. IHSG kehilangan poin yang sangat signifikan dari kisaran 9.000 ke 8.200-an yang akhirnya itu memaksa Imam Rahman menyatakan mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban karena gagal menjaga stabilitas dan kredibilitas bursa di mata internasional. Lepas dari bahwa dia mengakui kesalahannya, justru menurut saya disitulah poinnya ya, berani mempertanggungjawabkan kegagalannya. Hingga akhir Januari 2026 ini, periode awal pemerintahan Prabowo untuk tahun baru 2026 ya, Bursa Efek Indonesia itu telah melakukan 2 kali trading halt, penghentian perdagangan sementara, dan itu secara beruntun ini ya, yang terjadi tadi itu. Yang hari Rabu tanggal 28 Januari, IHSG itu anjlok lebih dari 5%. Beberapa laporan malah menyebut penurunan sesaat itu mencapai 8%. Dan kemudian memicu pembekuan perdagangan pada pukul 13.43 waktu Indonesia bagian Barat. Hari Kamis 29 Januari 2026, IHSG kembali anjlok 8% di pembukaan pasar dan memicu trading halt kedua pada pukul 9.26 waktu Indonesia bagian Barat. Bayangkan baru dibuka kira-kira pagi harinya dan beberapa jam kemudian, hanya hitungan jam kemudian dilakukan trading halt. Ini merupakan frekuensi trading halt yang sangat jarang terjadi dalam waktu sesingkat itu ya. 2 hari berturut-turut. Nah, tentu saja menarik untuk dikuliti lebih jauh. Apa dampak mundurnya di RUT BI ini dan kondisi IHSG setelahnya? Sesaat kita lihat ada kenaikan walaupun sangat tipis ya. Dampak jangka pendek, ya jelas ini menciptakan ketidakpastian administratif sementara di internal bursa. Dan OJK sudah menunjuk pelaksana tugasnya untuk menjaga operasionalnya. Sementara dampak psikologisnya, langkah ini bisa dilihat secara ganda oleh pasar. Di satu sisi menunjukkan kegentingan situasi, namun di sisi lain dianggap sebagai pembersihan atau sinyal bahwa otoritas serius dalam melakukan perbaikan transparansi. Tapi sangat tergantung nanti siapa yang akan ditunjuk menjadi di RUT Bursa Efek Indonesia yang definitif, itu juga akan memberikan sinyal pada pasar apakah itu serius atau tidak gitu ya. Kondisi perdagangan pada Jumat pagi hari ini ya tanggal 30 Januari, sesaat setelah pengumuman mundur Imam Rahman itu, IHSG memang sempat rebound, tapi terbatas ke level 8.358 atau naik sekitar 1,5%. Pasar merespon ya positif sikap tanggung jawab tersebut sebagai langkah awal pembenahan, meskipun volatilitas tetap tinggi karena investor masih menunggu kebijakan konkret dari OJK dan pemerintah terkait peringatan dari Morgan Stanley tadi ya. Kalau saya googling nih, tolong kalau Anda punya data yang berbeda tolong dikoreksi ya kalau memang ada data yang salah ya. Ini saya googling sangat jarang ini, bukan sangat jarang, belum pernah terjadi seorang direktur utama Bursa Efek Indonesia mundur di tengah masa jabatan karena fluktuasi indeks pasar. Biasanya pergantian direksi BI itu kan melalui mekanisme RUPST rutin setiap 4 tahun sekali atau karena penugasan lain dari pemerintah atau regulator dalam hal ini OJK. Memang pernah terjadi ya hal semacam itu, tapi bukan mundur seperti sekarang ini ya. Langkah Iman Rahman dianggap sebagai fenomena baru, di mana pemimpinan bursa mengundurkan diri secara sukarela di tengah krisis pasar. Ini jelas sebagai bentuk akuntabilitas publik. Kalau melihat profilnya dan background pendidikan serta pengalaman kerjanya, ini memang seorang profesional ya, profesional senior di bidang keuangan. Karena dia pernah karena sebelum memimpin karir bursa ini dia memiliki rekam jejak panjang di BUMN dan sektor keuangan. Dan dia kalau lihat pendidikannya juga cukup solid. Dia lulusan sarjana ekonomi Universitas Pajajaran tahun 95 dan kemudian mengambil MBA Finance dari Leeds University di Inggris tahun 1997. Nah, setelah itu dia pernah juga menjadi direktur strategi portofolio dan pengembangan usaha di PT Pertamina Persero 2020 sampai 2022, dan sebelumnya dia pernah menjadi direktur utama perusahaan pengelola aset PPA tahun 2019-2020 dan direktur keuangan di Pelindo 2 dan Pelindo 3,
dan juga pernah menjadi Direktur Investment Banking di PT Mandiri Sekuritas di tahun 2003 sampai 2006. Nah, bagaimana respon pasar dengan pengunduran ini? Kita masih belum bisa mendeteksi ya, karena hari ini kan masih baru hari ini pengunduran dirinya. Tapi yang jelas tadi ada kenaikan yang belum terlalu signifikan. Tapi mungkin untuk membantunya itu saya ajak Anda untuk menyimak komentar dari para pengamat pasar modal. Ini saya misalnya baca di Republika ya, ini yang menyampaikan adalah Reza Priyambada. Dia menyatakan begini, sebagaimana disampaikan oleh beliau itu merupakan bentuk tanggung jawab. Mungkin dirasa beliau gagal dalam membenahi emiten terkait free float sehingga mendapat tekanan dari aksi jual pelaku pasar. Karena itu beliau dengan legowo memutuskan untuk mundur. Jadi setidaknya positif lah ya. Nah, Hendra Wardana, ini founder Republik Investors. Pasar modal kita sedang berada dalam fase yang sangat krusial. Trading halt 2 hari berturut-turut mencerminkan kepanikan pasar yang cukup tinggi. Terutama karena kombinasi sentimen global dan kekhawatiran terhadap transparansi serta tata kelola pasar domestik. Saya baca juga di neutralnews.com, ini yang dikutip dari Hans Kui, pengawan pasar modal senior. Dia menyatakan mundurnya Pak Imam adalah konsekuensi logis dari akumulasi kekecewaan ini. Langkah ini diharapkan menjadi shock terapi yang efektif untuk meredam kepanikan pasar dan membuka lembaran baru tata kelola bursa yang lebih responsif. Dan Imam sendiri juga seperti itu ya. Dia menyatakan, saya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin, menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Semoga dengan pengunduran saya ini pasar modal kita jadi lebih baik. Nah, ini bagaimana sekali lagi respon pasar ya, dan bagaimana investor itu menangkap pesan-pesan ini, karena sekali lagi ini tentu saja dari sisi pemerintah ini semacam dilakukan cut loss lah ini, dan kemudian tunjukkan bahwa oke, orang yang tidak punya kapasitas yang sudah mengundurkan diri dan kita harus menggantinya dengan orang yang lebih bisa dipercaya oleh pasar. Jadi makanya saya katakan sangat tergantung siapa nanti yang akan menggantikan posisi dari Iman Rahman ini. Tetapi juga yang paling penting tadi kebijakan-kebijakan tadi, apakah kemudian yang ditunjuk itu tadi akan melakukan langkah-langkah atau semacam dalam tanda petik rekomendasi yang disampaikan oleh FSCI tadi. Ini harus ada transparansi. Kemudian juga soal monopoli ya, kebanyakan ini saham-saham itu hanya dimiliki oleh satu entitas bisnis besar di Indonesia. Dan ini yang saya kira di Indonesia itu yang menjadi persoalan serius, dan seperti biasa kalau mereka kemudian menguasai pasar modal itu karena ya entitas mereka besar dan banyak perusahaan-perusahaan mereka yang melantai di bursa efek, ini kan berbahaya, itu bisa dimainkan oleh mereka, itu yang sering disebut sebagai goreng-menggoreng di bursa saham. Situasi di pasar saham ini kita tidak bisa melihat sendirian, banyak faktor-faktor lain yang harus kita perhatikan karena ini dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Seperti yang saya sebut kemarin itu ada soal melemahnya terus nilai rupiah ya, dan kemudian juga soal shortfall dan kegagalan Kementerian Keuangan untuk memenuhi target penerimaan pajak, dan kemudian juga bahwa pemerintah sekarang sudah menambah utang yang sangat besar sehingga utang kita ini nilainya tembus sampai 10.500 triliun, dan ini tentu saja dampaknya nanti terhadap cicilan pokok dan kemudian bunga yang sudah jatuh tempo yang harus dibayar dan sebagainya, ini akan menambah beban dari pemerintah. Jadi saya kira ini memang nggak salah kalau banyak menyebut ini sebagai alarm tanda bahaya yang sudah mulai menyala. Apa yang bisa kita lakukan? Kita cuma bisa berdoa mudah-mudahan bangsa ini selamat ya. Saya Ersu Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.